Ya, selamat sore Bu Nini. Nah, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Ya, Ya, saat ini kita akan berbincang-bincang. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rus ya sore Bu ini? Nini. Ya, jadi begini Bu, seputar problem di sekolah saya itu loh Bu. Kan sekolah besar dengan jurusan yang banyak kan, eh, jadi tempat parkir di sekolah kami itu kan tidak terlalu besar Bu. Tapi anak-anak sekarang itu kan eh, malas kalau pakai transportasi umum. Jadi sebenarnya naik sepeda motor sehingga tempat parkir itu berjubel motor. Kadang-kadang mereka suka di sana berlama-lama pas jam kosong atau jam istirahat. Nah, jadi gini Bu, jadi di antara tempat parkir dan pagar itu kan ada space, ada tempat kosong itu. Nah, itu yang saya tidak suka, anak-anak itu sering nongkrong di situ Bu, di jam-jam kosong atau pas istirahat itu anak-anak nongkrong di situ dan kegiatannya nggak jelas itu anak-anak. Jadi kalau ada guru datang atau saya datang itu mereka bubar, mereka Hmm. pergi seperti menyembunyikan sesuatu gitu. Dan kalau saya tanya, ada guru bertanya itu mereka ketawa-ketawa itu cengengesan, nggak jelas itu jawabannya. Nah, padahal ini gini Bu, di sekolah, di motor-motor itu kan ada beberapa yang menaruh uang di situ, ada ya uang receh lah, 1.000 2.000. Itu ada laporan kehilangan itu sering Bu di situ. Bahkan ada yang pernah yang menaruh makanan itu ditaruh di plastik gitu, di sepeda motor itu hilang juga. Bahkan ada yang lebih parah lagi Bu. Jadi ditutup knalpot itu yang dari plastik itu hilang juga pernah itu. Nah itu bukannya kami berpikiran buruk ya terhadap anak-anak kami, tapi karena memang peristiwanya ada kehilangan itu. Dan kalau seperti tutup knalpot atau tutup lampu mika itu kan sebenarnya bisa dijual Bu, itu di toko-toko loak barang rongsokan itu kan banyak orang menjual. Nah itu kami berpikiran negatif lah pada anak-anak itu, karena kami nggak dapat buktinya juga, kami nggak tahu. Karena kebetulan CCTV itu kan tidak ada Bu di bagian belakang, itu hanya di depan gerbang parkir itu menghadap ke belakang lah. Kalau anak-anak ngumpul di situ kan ya nggak kelihatan itu mereka ngapain. Lah itu yang membuat saya kesal Bu dengan anak-anak itu, perilaku mereka seperti itu Bu. Begitu pun ini yang ingin saya sampaikan. Oh, jadi ada anak-anak yang nongkrong nggak jelas di tempat parkir gitu ya Pak ya. Jadi Ya Bu. kelihatannya kok nggak ada kerjaan, cuma kumpul-kumpul, tapi kalau dideketi langsung bubar gitu ya. Dan Ya, ya, cengengesan, tidak ketika ditegur guru gitu ya Pak ya. ya, Nah, ya begitu nah Bu. dari eh, sesi ini kira-kira apa yang Pak terus harapkan akan didapatkan? Ya jadi begini Bu, saya ingin apa, anak-anak itu ya nggak usah lah kerumun seperti itu, ngapain sih, nggak jelas kan. Kalau memang jam kosong kan lebih baik mereka di kelas atau mendapat tugas dari gurunya dan sebagainya. Toh kenyataannya kan ada peristiwa yang tidak baik yang terjadi di sekolah, berita kehilangan itu kan ya, kalau ada yang apa istilahnya tersangkanya kan ya tetap mereka, waktu peristiwa kehilangan kan yang di tempat itu kan ya anak-anak itu yang nongkrong-nongkrong itu Bu. Gitu Bu. Hmm. Nah, dari yang tadi diharapkan tadi, yang tujuan ingin dicapai, kira-kira posisinya Pak Rus itu saat ini seperti apa? Ya yang ingin saya apa, goalnya ya Bu, ingin saya menjadi goal saya itu ingin anak-anak tidak lagi di situ Bu, anak-anak tidak lagi di situ di jam kosong, mereka di kelas sajalah mengerjakan tugas atau apa. Nah, kalau posisi saya ya mungkin ya di tengah-tengah lah Bu. Jadi karena kan sebenarnya ada yang lebih berhak untuk istilahnya menangani mereka. Misalnya ada wali kelas, ada BP. Sebenarnya yang paling dominan untuk apa,
memegang anak-anak itu kan wali kelasnya Bu, yang paling tahu karakternya anak itu seperti apa. Itu Bu, saya sebagai guru biasa ya bagaimana ya, karena kan kadang-kadang jurusannya lain juga, bukan bukan jurusan saya itu anak-anak itu, gitu Bu. Jadi saat ini karena Pak Rus guru biasa gitu ya, jadi kan dan itu bukan murid dari jurusannya Pak Rus gitu kan ya, jadi Ya, kan merasa oh bukan kewenangan saya gitu kan ya. Nah tapi untuk Pak Rus sendiri apa yang sudah dilakukan sejauh ini? ya kami saya dengan beberapa teman di kantor kan ya sering ngobrol juga Bu dengan teman-teman itu. Kebetulan memang wali kelasnya juga bukan dari kantor kami ini Bu. Ya kami hanya sekedar sharing saja lah, apa yang sebaiknya kita lakukan untuk anak-anak itu. Ya paling banter ya kita datangi lah, kita tanyai yang mereka bubar gitu aja. Besoknya mereka kumpul lagi, kita datangi lagi ya. Ya batas itu Bu yang bisa kami lakukan. Hmm, jadi sudah dilakukan berbarengan dengan guru yang lain juga gitu ya yang sudah dilakukan. Mungkin sekarang apa yang mungkin bisa strategi yang bisa dilakukan Pak Rus gitu. Ya mungkin gini ya Bu, karena saya bukan wali dan bukan BP ya, jadi mungkin saya akan menemui walinya, jadi saya tanya ke temannya yang kan ada yang tahu kan itu walinya siapa. Terus juga dengan BP-nya karena yang paling dominan untuk apa bisa memegang anak-anak itu kan wali dan guru BP, jadi koordinasi antara keduanya gitu. Ya, Nah dari strategi itu apakah ada lagi gitu Pak selain yang ya Bu. disampaikan? Ya itu berkaca dengan pengalaman saya dulu ya Bu. Saya itu pernah apa mengadukan problem itu ke wali dan BP, dan kalau sekali, dua kali, tiga kali itu tidak terselesaikan, saya akan ke Waka Bu, ke Waka Hmm. kesiswaan, yang dulu pernah seperti itu. Dan kalau Wakanya tidak mampu juga, ya siapa lagi kalau bukan kepala sekolahnya jadi tempat mengadu. Jadi sudah ada pikiran seperti itu Bu kalau saya Bu. Ya. Gitu ya. Nah, mungkin bisa apa, eee solusi lain gitu, Pak? Solusi ya Bu ya. Ya, Apa solusi lain mungkin Pak oh ya Rus gini Bu, oh ya saya ingat, jadi di nah, sekitar beberapa meter ya dari tempat anak-anak nongkrong itu kan ada kantin Bu, ada kantin. mmm, Kadang ada beberapa anak itu kalau nongkrong di situ, saya dekat itu mereka larinya ke kantin. Mereka larinya ke kantin dan pura-pura jajan di situ. Nah mungkin gini Bu, saya bisa saja saya apa ya minta bantuan penjaga kantin itu untuk ikut juga mengawasi anak-anak itu. Apa sih yang mereka lakukan, kan ada jendela Bu antara kantin dan ke arah anak-anak nongkrong, jadi mungkin itu bisa Bu, saya minta bantuan penjaga kantin itu mengawasi mereka gitu. wah bagus. Nah, sekarang kapan, Pak Rus mulai langkah tersebut gitu ya untuk Ya, menjalankan? jadi karena minggu ini kan kita masih itu Bu dalam rangka perayaan ulang tahun sekolah Bu, jadi banyak apa KBM yang belum efektif Bu. Tapi mungkin minggu depan sudah efektif Bu. Jadi kira-kira minggu depan akan saya lakukan Bu itu rencana itu. Ya, Eee, terus komitmen, Bapak gitu untuk, melaksanakan rencana aksinya ya. ada Jadi ini Bu, jadi sebenarnya yang punya apa keresahan terhadap tingkah laku anak itu kan tidak hanya saya ya, paling tidak ada dua tiga orang lah di kantor saya yang juga sering ngobrol tentang itu. Saya kira kami komit Bu, karena itu sudah berlangsung lama dan tidak ada solusinya. Saya kira saya dan teman-teman punya pikiran sama untuk melakukan itu. Jadi kami tetap komit Bu, untuk melakukan rencana itu. Nah, Jadi biasanya itu siapa, Pak, yang
dan apa gitu ya yang membantu Bapak gitu untuk menjaga komitmen supaya anak-anak jadi tidak berkerumun di parkiran gitu ya, supaya bisa tertib di kelas gitu. Ya, jadi biasanya begini di akhir akhir pembelajaran atau materi itu kan ada dari kami, dari ketua jurusan itu kan ada reward dan punishment biasanya. Itu kan reward ya kalau ke anak-anak kan hanya sekedar apalah hadiah lah. Itu ada juga dari ketua jurusan kami itu ke anak buahnya itu ya tidak istimewa, hanya sekedar diajak makan atau diajak ngapain lah. Itu yang biasanya ketua jurusan itu memilih anak buahnya yang berhasil melakukan apa, itu biasanya itu dikasih reward. Nah, itu mungkin itu yang agak membuat kami senang Bu, merasa diperhatikan ketua jurusan karena sudah berhasil melakukan sesuatu di sekolah kami. Nah itu Bu, kira-kira gitu. Iya. Nanti bagaimana tindak lanjutnya gitu ya Pak ya dengan sesi coaching ini? Kira-kira kan tadi dilaksanakannya kapan, kemudian untuk tindak lanjutnya? Ya, jadi gini Bu, kan rencana saya kan minggu depan ya melakukan itu ya. Nah, saya komit ya akan melakukan itu minggu depan, dan akan saya lihat perkembangannya nanti satu minggu nanti seperti apa, apakah ada perubahan ya. Nanti akan saya evaluasi Bu, langkah-langkah saya ini bagaimana, jadi bisa saya konsultasikan lagi dengan teman atau mungkin dengan Bu Nini lagi nanti kalau ada kesempatan gitu Bu. Ya, baik Pak Rus, semoga bisa terlaksana dengan baik semua rencananya Pak Rus untuk anak-anak supaya punya kegiatan yang baik, tidak berkerumun di tempat parkir, kegiatan yang tidak jelas gitu ya, sebagai guru yang bisa membimbing murid itu ya Pak. Nanti kapan-kapan kita akan ketemu lagi, kita akan lihat perkembangannya bagaimana, apakah bisa terlaksana dengan baik gitu ya Pak. Ya, Untuk kita terima kasih evaluasi Bu Nini. lagi. Oke Ya, terima Pak, kasih Bu selamat Nini. sore Pak. Selamat sore Bu Nini. Ya. Ya, bagaimana kabarnya Bu Nini hari ini? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ini gini Bu, mumpung kita ketemu ya, jadi apakah ada sesuatu dari Bu Nini yang ingin disampaikan Bu? Barangkali saya bisa membantu sedikit Bu. Jadi gini Pak, di sekolah saya itu kerjaannya memang banyak sekali gitu ya Pak. Ditambah tugas-tugas LMS dan juga kondisi sekarang itu di sekolah saya itu banyak yang batuk pilek gitu ya. Jadi ada banyak yang izin tidak masuk karena sakit. Nah, di situ itu secara tidak langsung menghambat karena jadi imun menurun dan kemudian jadi aktivitas terganggu, Pak. Kalau sudah sakit kan tidak mungkin bisa nyelesain pekerjaan padahal deadline-nya apa sudah mepet-mepet begitu, Pak. Jadinya rasanya kok berat gitu. Ya, jadi begitu ya Bu. Memang di situasi seperti ini ya Bu, di perubahan musim ini banyak yang sakit ya. Jadi banyak teman-teman yang izin. Nah ini kira-kira kalau dari skala 1 sampai 10 Bu, itu posisi Bu Nini itu kira-kira di level mana Bu? Kalau saya mungkin 7 Pak. 7 ya Bu ya. Iya. Nah, kalau dalam gambaran Bu Nini itu posisi yang ideal itu di level mana Bu? Kalau di dalam keinginan Bu Nini itu Bu?
Kalau ideal ya tetap 10 ya, Pak, ya. 10 ya, Bu, ya? Atau Iya. paling tidak 9 ya, Bu, ya? Iya, itu. Nah, kalau sebenarnya kondisi ideal yang diinginkan Bu Nini itu seperti apa, Bu? Ya, kondisinya ya pengennya saya itu bisa merampungkan semua, tugas-tugas saya tepat waktu, Pak. Tapi kan kenyataannya karena kondisi kayak gini nih, jadi nggak bisa gitu ya. Mungkin, jadi terlambat atau mungkin jadi kurang maksimal gitu ya. Ya, jadi Karena ya, Bu. Jadi kalau dari kondisi sekarang ini apa, Bu, peluang yang atau kemungkinan yang sebenarnya bisa Bu Nini lakukan, Bu, dari kondisi yang sudah terjadi ini? jadi apa ya, misalkan, tugas-tugas pekerjaan gitu ya, ini kan memang sudah, musim ulangan. Ulangan itu berarti kan ada banyak, apa yang harus dikoreksi. Ada tugas-tugas dari, sebagai wali kelas juga gitu yang, kita persiapan untuk ini rencana mau ke SMA, yang dipersiapkan, kemudian, tugas-tugas yang lainnya. Nah ini, eee, kalau saya rasa sih sebenarnya, eee, saya bisa mengerjakan itu gitu ya. Saya rasa saya bisa untuk mengerjakan dengan secepat-cepatnya gitu. Tapi ya itu tadi Pak, karena terbentur, kondisi yang kurang fit, itu karena di sekolahan sedang musim kayak gini nih jadi ya agak tertunda lah, saya tumpuk dulu tugas-tugasnya dulu. Seperti misalkan, apa, koreksian gitu, saya stop dulu gitu, Pak. Ya, jadi begini, Bu, kalau sebenarnya apa, Bu, kekuatan Bu Nini untuk bisa mencapai tujuan itu, Bu? Sebenarnya saya itu, kekuatan saya ya saya bisa, eee, kalau sedang, apa namanya, fokus, itu saya bisa mengerjakan dengan cepat gitu, Kak, atau ngoreksi dengan cepat gitu ya. Tapi Ya, kalau, pas nggak fokus itu kelihatannya lama banget gitu. Jadinya kan kekuatan saya itu kalau sudah fokus, saya akan bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. iya. Terus, kira-kira hambatan, Bu, atau gangguan untuk bisa Bu Nini memaksimalkan itu kira-kira gangguannya apa, Bu? Hambatannya apa? Nah, gangguannya itu, apa, ndak fokusnya ya, ya ada 2 sih ya, kalau dari fisik berarti kan karena kesehatan. Kalau kondisi tidak sehat ya itu jelas mengganggu, Pak. Kalau pusing atau, ndak enak badan itu pasti akan mengganggu saya, sudah berhenti semua itu, pekerjaan saya. Padahal sudah dioyak-oyak misalkan harus, eee, dibagi misalkan. Terus yang kedua mungkin gangguan, pekerjaan yang dadakan itu terkadang mengganggu, Pak. Iya, terus, kalau seperti itu kira-kira solusinya apa ya, Bu, dari Bu Nini ya? Kira-kira. Kalau kesehatan berarti solusinya saya harus itu, Pak, berusaha segera cepat sembuh, Pak. Nah, iya, Bu. Iya itu, Nah, tapi kan sembuh dan tidaknya itu terkadang butuh butuh waktu ya, ndak bisa batuk pilek sehari sembuh gitu ya. nah, Nah, terus ya. Nah, terus terus yang anu, Bu. Ya, terus, Bu. terus yang satunya itu, kan tadi bisa fokus gitu, saya bisa cepet, apa, selesai gitu ya kalau saya fokus. Nah, kalau Nah, yang masalah ada pekerjaan, dadakan gitu ya, Pak, yang mengganggu konsentrasi itu, ya itu saya harus apa, memilah dulu, Pak. Kira-kira lebih penting mana gitu. iya. Nah, terus gini, Bu, terus rencana Bu Nini untuk bisa, melakukan
sesuai tujuan Ibu itu apa, Bu? Rencana saya ini kan kemarin sakit ya, tapi ini sudah masuk ya, tumpuan tugas-tugas saya itu sudah saya taruh rapi gitu. Rencananya sudah besok saya nah, tugas sekolah gitu kan, terus kemudian membuat apa ya, jadwal yang tertata gitu Pak. Kira-kira mana dulu yang harus saya kerjakan, skala prioritasnya yang mana dulu, karena kalau langsung dibleki semua gitu susah Pak, Ya, malah nggak saya kira bisa. Iya. ya itu bagus sekali ya, Bu, ya. Kemudian komitmen, Bu. Jadi Ibu Nini kan harus komitmen terhadap rencana itu. Itu bagaimana komitmen Bu Nini terhadap rencana itu, Bu? Ya saya berkomitmen paling tidak dalam 1 hari itu saya harus ada target yang saya bisa capai gitu Pak. Jadi misal hari ini saya harus bisa koreksi semua hasil ulangan dari kelas 9A sampai 9F. Terus mungkin besok saya harus buat materi dalam bentuk PPT. Mungkin besok misalkan harus mengerjakan tugas CGP. Nah, seperti itu, Pak. Ya, terus kira-kira Bu, siapa atau apa yang bisa membantu Bu Nini untuk tetap berkomitmen terhadap tujuan Ibu ini, Bu? Nah, yang bisa membantu untuk tetap saya berkomitmen ya biasanya rekan gitu ya Pak. Ya, rekan sejawat ya, rekan saya yang kadang mendukung gitu ya, mengingatkan ketika saya harus koreksi, misalkan saya harus fokus, mereka tidak ngajak ngobrol gitu atau ya, menghormati waktu saya. Nah, itu bentuk dukungannya mereka seperti itu. Ya, Bu. Nah, ini terakhir, Bu. Jadi bagaimana, Bu, dengan tindak lanjut dari sesing coaching ini, Bu? Gitu. Jadi setelah sesi coaching ini nanti saya akan mulai berusaha membuat daftar gitu ya, target-target yang harus saya capai untuk bisa menyelesaikan setiap tugas-tugas saya yang banyak gitu ya, yang mungkin menumpuk ketika saya sakit, saya tunda dulu. Nah, terus nanti habis itu saya juga akan lebih memfokuskan untuk bisa mengerjakan itu lebih maksimal lagi gitu ketika sudah benar-benar fit 100% gitu Pak. Karena kan kalau sehat gitu kan tetap beda ya bekerjanya sama misalkan kurang enak badan. Biasanya kan lebih cepat dan lebih maksimal. Seperti itu Pak. Masih ketutup Pak. Ya, ya Bu. Jadi, terus ini yang terakhir, Bu. Kira-kira kapan Bu Nini akan melakukan semuanya itu, Bu? Eksekusinya, Bu. Eksekusi dari rencana Ibu itu, Bu. Rencananya besok, Pak. Besok ya, Jadi Bu, iya, besok saya harus segera menyelesaikan tugas-tugas saya, tagihan-tagihan saya, dan harus segera saya selesaikan daripada nanti tambah banyak pekerjaan. Karena tiap hari itu selalu ada gitu ya. Kita sebagai guru kan memang pekerjaannya ada tiap hari. Itu yang harus kerjakan gitu daripada nanti doyak-oyak murid ditagih-tagih gitu. Kita harus ya tanggung jawab juga gitu terhadap pekerjaan kita. Ya, baik Bu Nini, saya kira
kita sudah sampai di akhir sesi dari coaching ini ya. Jadi semoga Bu Nini besok bisa segera mengeksekusi rencana tersebut, dan saya ingin ketemu lagi Bu Nini di minggu depan ya. Iya. Kita bisa ngobrol lagi. Saya ingin tahu sejauh mana rencana Bu Nini itu bisa terlaksana. Jadi selamat melaksanakan rencana aksi Ibu ya. Saya tunggu nanti hasilnya. Saya kira kita sudah selesai Bu Nini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang selanjutnya. Selamat Terima sore kasih Bu Nini. Pak Rus, selamat sore.